Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya bagaimana perjalanan seorang hamba menuju Allah? Apakah jalan itu dimulai dengan ibadah yang banyak, dengan amal yang berlimpah, atau dengan ilmu yang dalam? Para ahli tasawuf dan sufi telah menjelaskan awal dari perjalanan menuju Allah bukan hanya sekedar amal, bukan hanya sekedar ilmu, tetapi adalah dengan mengenalnya. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan menuju sesuatu yang tidak dia kenali? Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mencintai Tuhan yang bahkan ia tidak pahami? Ada sebuah kisah seseorang, teman-teman, yang tersesat di tengah gurun. Dia tahu dia harus pergi ke suatu tempat, tetapi dia tidak tahu arah, tidak tahu peta, tidak tahu tujuan. Itulah kondisi manusia yang ingin menuju Allah, tetapi tidak mengenalnya. Al-Hujwiri dalam Kasiful Mahjub mengatakan, awal dari setiap perjalanan adalah ma'rifat. Sebab tanpa ma'rifat, amal ini hanyalah jasad tanpa ruh, teman-teman. Ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa ma'rifatullah itu adalah cahaya pertama yang menerangi jalan menuju hakikat. Maka perjalanan spiritual itu tidak dimulai dari tindakan lahir, teman-teman, tetapi dari penyadaran batin, yaitu ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Itu adalah fondasi dari segala sesuatu. Jika seseorang melakukan ibadah tanpa mengenal apa yang dia sembah, ibadahnya itu akan menjadi mekanis, kosong dari makna. Inilah yang sering ditekankan oleh Ibnu Arabi dalam konsepnya tentang tauhid hakiki, bahwa mengenal Allah bukan hanya dengan akal, teman-teman, tetapi dengan seluruh keberadaan kita. Dan sebelum kita masuk lebih dalam kepada pembahasan ini, saya ingin mengingatkan agar teman-teman yang nonton ini nyimak sampai akhir, karena kalau kita hanya mengambil setengah, kita akan bisa salah paham. Kita bisa berpikir bahwa mengenal Allah itu hanya sekedar tahu nama-namanya, padahal tidak sesederhana itu, teman-teman. Maka jangan lompat-lompat dalam memahaminya, karena setiap bagian akan menyusun pemahamannya yang utuh. Dan kalau menurut teman-teman pembahasan ini penting, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe, sehingga kita bisa berbagi ilmu seperti ini, teman-teman. Mari kita lanjut. Ma'rifatullah itu bukan hanya sekedar mengenali sifat-sifat Allah secara teori, teman-teman. Abu Yazid Al-Bustami berkata, orang yang mengenal Allah tidak akan berkata, aku mengenal Allah. Sebab dalam ma'rifat sejati yang ada hanyalah Allah. Pernyataan ini menggugah, teman-teman. Artinya, ma'rifatullah itu bukan tentang menambah informasi, tetapi tentang mengalami kehadirannya secara nyata dalam hati dan jiwa. Bagaimana cara mencapainya? Para sufi besar seperti Al-Junaid, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Abdul Qadir Al-Jailani, beliau sepakat bahwa tahapan awal ma'rifatullah adalah tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa, teman-teman. Tanpa itu, hati kita akan terlalu tertutup untuk bisa mengenali Allah. Bayangkan kaca yang dipenuhi dengan debu. Apakah kita bisa melihat pantulan wajah kita di sana? Begitu pula dengan hati yang penuh cinta dunia, ego, dan penuh dengan hawa nafsu. Itu tidak akan bisa melihat cahaya Allah tadi. Lalu, bagaimana cara membersihkan hati tadi? Al-Junaid mengatakan, ma'rifat itu ada di antara dua sayap, yaitu khauf, takut kepada Allah, dan roja, harapan kepada rahmat Allah. Artinya apa? Hati harus hidup dalam keseimbangan, teman-teman. Tidak terlalu takut hingga putus asa, tapi juga tidak terlalu berharap hingga lalai. Syekh Ibnu Atha'illah dalam hikamnya mengatakan, tidak akan masuk cahaya ke dalam hati yang masih terikat oleh selain Allah. Maka tugas pertama kita adalah memeriksa apakah hati kita masih dipenuhi oleh selain Allah. Apakah kita masih sibuk dengan dunia dibanding mencari makna Allah dalam kehidupan kita. Disinilah kita mulai memahami, teman-teman, bahwa mengenal Allah bukan sekedar membaca atau menghafalnya saja, tetapi mengalaminya. Seperti seseorang yang membaca tentang manisnya madu, tetapi dia belum pernah mencicipinya. Dia tahu, tetapi dia tidak benar-benar mengerti tentang madu. Begitu pula dengan Allah. Jika kita hanya tahu namanya tanpa merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan kita, berarti kita belum benar-benar mengenalnya.
Dan disinilah letak urgensinya teman-teman. Ma'rifatullah itu bukan hanya awal perjalanan, tetapi juga kunci dari segalanya. Sebab jika kita mengenal Allah, ibadah kita akan menjadi hidup. Doa kita akan menjadi bermakna. Bahkan penderitaan sekalipun, itu akan sebagai bagian dari kasih sayangnya. Itulah yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi karena aku mengenalmu dan mencintaimu. Masya Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dalam? Maka kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Para sufi mengatakan bahwa ada 3 jalan utama menuju ma'rifatullah, teman-teman. Yang pertama yaitu dengan tafakkur, merenung. Yang kedua, tadabur, memahami makna. Dan yang ketiga, tazkiyah, penyucian jiwa. 3 hal ini bukan teori kosong, teman-teman, tapi cara yang nyata untuk membuka hati kita agar bisa melihat Allah dengan mata batin kita. Yang pertama, tafakkur. Pernahkah kita memandang langit di malam hari, melihat bintang-bintang yang bertebaran di atas, lalu bertanya dalam hati kita, siapa yang menahan semuanya agar tidak jatuh ke bawah? Atau pernahkah kita duduk sendirian di waktu-waktu sunyi, lalu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yang selalu hadir meskipun kita jarang menyadarinya? Itu adalah bentuk awal dari tafakkur, teman-teman. Merendungi tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta ini dan dalam diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikannya? Quran Surat Az-Zariyat. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa mengenal Allah tidak harus dimulai dengan membaca kitab-kitab tebal. Yaitu cukup dengan melihat dunia sekitar dengan kesadaran yang lebih dalam, kita akan menemukan jejak-jejak kehadirannya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, teman-teman, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini bukan sekedar ungkapan, teman-teman, tapi kunci untuk memahami bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah. Tafakkur yang sejati akan membawa kita kepada kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk kecil yang sangat bergantung kepadanya. Tapi tafakkur saja itu tidak cukup, teman-teman. Kita juga butuh tadabbur, yaitu merenungkan makna di balik ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang tersebar dalam kehidupan kita. Para ulama sufi sering mencontohkan bahwa Al-Quran itu seperti lautan. Ada orang yang hanya bermain di tepian, merasakan air hanya sebatas kakinya saja. Ada yang berenang sedikit lebih dalam, tapi masih takut untuk menyelam. Dan ada juga yang benar-benar menyelam sampai ke dasarnya, menemukan mutiara-mutiara hikmah yang luar biasa. Tadabbur adalah proses menyelam itu, teman-teman. Masuk lebih dalam ke makna yang Allah sampaikan. Bukan sekedar membaca permukaannya saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketika kita membaca Al-Quran, dengarkan dengan hati kita, bukan hanya dengan telinga kita. Sebab suara yang masuk ke telinga itu bisa terlupakan, tapi suara yang masuk ke hati itu akan mengubah kita. Jadi, ketika kita membaca ayat tentang rahmat Allah, kita harus benar-benar merasakannya seolah-olah ayat itu turun untuk kita, teman-teman. Ketika kita membaca ayat tentang peringatan, kita harus merasakan bahwa Allah sedang berbicara langsung kepada kita. Namun, ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, yaitu tazkiyah, penyucian jiwa. Bayangkan ada sebuah cermin yang kotor dan berdebu, itu tidak peduli seberapa terang cahaya di depannya, cermin itu tidak akan bisa memantulkan apapun. Begitu pula hati kita, teman-teman. Jika hati penuh dengan debu cinta dunia, dengki, kesombongan, dan ego, maka cahaya ma'rifatullah itu tidak akan bisa masuk ke dalam. Inilah kenapa para sufi itu sangat menekankan pentingnya mujahadah, yaitu berjuang melawan hawa nafsu, teman-teman. Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, siapa yang ingin melihat Allah dengan hatinya, maka dia harus menutup matanya dari dunia. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi kita harus menata hati agar dunia tidak menjadi tujuan utama kita. Ibnu Athaillah menambahkan dalam Al-Hikamnya, bagaimana mungkin cahaya Allah itu bisa masuk ke dalam hati yang masih dipenuhi oleh bayang-bayang selain dia? Artinya apa? Kita harus mulai membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang menghalangi kita dari Allah. Baik itu ambisi yang berlebihan, kebiasaan buruk, atau kecenderungan
kecenderungan untuk selalu mencari kepuasan dalam hal-hal yang fana. Ketika hati sudah bersih, maka mengenal Allah itu bukan sesuatu yang abstrak, teman-teman. Kita akan mulai merasakannya dalam setiap detik kehidupan kita. Ketika kita melihat keindahan, kita akan sadar bahwa itu berasal darinya. Ketika kita diuji, kita tahu bahwa itu adalah kasih sayangnya. Bahkan dalam keheningan sekalipun, kita bisa merasakan kehadirannya yang begitu nyata dalam diri kita. Disinilah letak perbedaan antara orang yang hanya tahu tentang Allah dan orang yang benar-benar mengenal Allah secara dalam. Yang pertama, melihat Allah sebagai konsep. Yang kedua, merasakannya sebagai kenyataan. Pertama, membaca tentangnya. Yang kedua, hidup dalam cahayanya, teman-teman. Dan inilah yang menjadi puncak dari ma'rifatullah. Ketika kita mengenal Allah, kita tidak lagi beribadah karena takut, teman-teman, atau karena ingin sesuatu darinya. Kita beribadah karena kita rindu kepadanya. Kita mencintainya bukan karena kita berharap imbalannya, tetapi karena kita tidak bisa tidak mencintainya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, di awal perjalanan, aku berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku mencintaimu." Tapi ketika aku benar-benar mengenalnya, aku hanya bisa berkata, "Ya Allah, engkaulah yang mencintaiku lebih dari apapun yang aku bisa bayangkan." Maka perjalanan ini bukan sekedar tentang kita mencari Allah, teman-teman, tetapi tentang menyadari bahwa sejak awal Allah lah yang selalu mendekat kepada kita, teman-teman. Kita hanya perlu membuka mata hati kita untuk melihatnya. Dan jika kita sudah sampai kepada titik ini, maka kita akan memahami bahwa mengenal Allah bukan sekedar langkah awal. Ini adalah perjalanan yang terus berlanjut, semakin dalam, semakin luas, dan semakin indah. Ketika kita mulai menyadari bahwa Allah selalu mendekat kepada kita, hati kita pun akan perlahan-lahan akan dipenuhi dengan rasa rindu. Rindu yang berbeda dari rindu kepada manusia. Karena ini adalah rindu yang tidak ada ujungnya. Rindu yang semakin bertambah seiring bertambah makrifat yang semakin dalam. Para sufi menyebutnya sebagai syauq ilallah, kerinduan kepada Allah. Lalu bagaimana rasa rindu ini muncul? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarij As-Salikin menjelaskan bahwa kerinduan kepada Allah adalah tanda bahwa hati seseorang sudah mulai mengenalnya. Seseorang yang merasakan ini, teman-teman, dia akan selalu ingin lebih dekat, lebih dalam, dan lebih tenggelam dalam kehadirannya. Bukan karena dia takut, bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena tidak ada yang lebih membuat hatinya tenang selain dia. Pernahkah kita merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, tetapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya hilang? Pernahkah kita mencari kebahagiaan dalam berbagai hal, seperti harta, pujian, pencapaian, tetapi tetap saja kan ada ruang kosong di dalam hati? Itulah fitrah manusia, teman-teman. Kita diciptakan dengan hati yang merindukan Allah. Dan hanya ketika kita kembali kepadanya, hati kita akan merasakan utuh sepenuhnya. Rumi menggambarkan ini dengan begitu indahnya dalam syairnya, teman-teman. Seperti seruling yang rindu pada bambunya. Seperti gelombang yang rindu pada lautnya. Seperti bulan yang rindu pada cahayanya sendiri. Begitulah jiwaku yang rindu kepadamu, wahai Robku. Masya Allah. Kerinduan ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, teman-teman. Dia itu tumbuh dengan sendirinya ketika hati mulai dibersihkan dari hal-hal yang menghalangi cahaya tadi. Ketika kita mulai melihat bahwa setiap hal yang kita lihat di dunia ini hanyalah goyangan kecil dari cintanya yang lebih besar, Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena menginginkan surgamu, jauhkanlah surga dariku. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Tapi jika aku menyembahmu karena aku mencintaimu, maka jangan haramkan aku dari melihat wajahmu." Masya Allah. Doa ini bukan berarti surga dan neraka tidak penting baginya. Tapi ini adalah puncak ma'rifatullah. Ketika seseorang tidak lagi memikirkan imbalan atau hukuman, tetapi hanya ingin Allah, hanya ingin bersamanya, hanya ingin dekat dengannya. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan paling mendalam dalam perjalanan ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar telah mengenal Allah? Para sufi memberikan banyak tanda, teman-teman. Tetapi ada satu tanda yang paling jelas. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, ia tidak bisa berpaling darinya. Bukan berarti dia menjadi malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap kali ia tergelincir, hatinya akan segera kembali kepada Allah. Setiap kali ia sibuk dengan dunia, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Setiap kali dia jauh,
ada sesuatu yang menariknya kembali. Al-Junaid pernah berkata, teman-teman, siapa yang telah mencicipi ma'rifatullah, ia tidak akan pernah puas dengan selainnya. Ibarat seseorang yang pernah merasakan air murni dari mata air pegunungan, ia tidak akan pernah merasa puas dengan air keruh dari genangan. Hatinya itu tidak akan lagi tertarik dengan kesenangan semu, karena dia telah menemukan sumber kebahagiaan yang sejati. Dan ketika seseorang sampai pada tahap ini, hidupnya akan berubah. Dia tidak akan lagi melihat dunia dengan cara yang sama, teman-teman. Dia tidak akan lagi merasa takut terhadap kehilangan, karena dia tahu bahwa satu-satunya yang benar-benar utuh yang dibutuhkan tidak akan pernah hilang. Dia tidak lagi terganggu oleh pujian atau hinaan, karena dia tahu bahwa satu-satunya yang penting adalah bagaimana Allah melihatnya. Bahkan ketika cobaan datang sekalipun, dia tidak akan merasakan putus asa. Dia justru melihatnya sebagai bentuk kasih sayang. Seperti seorang ibu yang memandikan anaknya dengan air yang sedikit dingin. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membersihkan. Begitu pula Allah, teman-teman. Ketika dia menguji kita, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita, untuk menyucikan kita, untuk membawa kita kepada lebih dekat dengannya. Dan di titik ini, seorang hamba tidak lagi merasa bahwa ia sedang berjalan menuju Allah. Ia mulai merasakan bahwa sejak awal, Allah lah yang menuntunnya. Allah lah yang mendekatinya. Allah lah yang selalu ada, bahkan sebelum dia mencari. Seperti yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya segepal. Dan barang siapa yang berjalan menujuku, maka aku akan berlari kepadanya. Maka perjalanan ini bukan hanya tentang kita, teman-teman, tapi ini tentang Allah yang sejak awal sudah menunggu kita. Kita hanya perlu membuka hati kita dan membiarkan diri kita ini dibimbing olehnya. Dan ketika kita sampai pada tahapan ini, satu hal yang pasti, teman-teman, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Inilah hakikat perjalanan menuju Allah, teman-teman. Bukan sekedar tentang kita yang mencarinya, tetapi tentang menyadari bahwa sejak awal dialah yang selalu dekat, selalu memanggil, dan selalu menuntun kita untuk kembali kepadanya.